Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Stroke ini satu kata yang membuat siapapun merinding, karena datangnya sering tiba-tiba dan mendadak. Akan tetapi sebenarnya tubuh ini hampir selalu memberi sinyal lebih dahulu. Kalau penjelasan secara medis, stroke ini terjadi karena terhentinya aliran darah ke otak, atau yang dikenal dengan stroke iskemik, atau terjadi pecahnya pembuluh darah di otak. Ini yang disebut dengan stroke hemoragik. Ketika suplai oksigen terputus hanya beberapa menit saja, sel-sel otak mulai mati. Inilah yang menyebabkan kelumpuhan, gangguan bicara, bahkan kematian. Perlu kiranya kita mengenali tanda-tanda awal yang sering muncul beberapa hari sebelum stroke. Menurut literatur neurologi, banyak pasien ini yang mengalami stroke ringan atau mini stroke beberapa hari atau minggu sebelum mengalami stroke. Stroke mini atau stroke ringan ini adalah gangguan aliran darah sementara ke otak yang gejalanya hilang dalam hitungan menit hingga jam. Tetapi sebenarnya ini adalah peringatan keras. Berikut beberapa tanda-tanda yang patut kita waspadai. Yang pertama adalah kelemahan mendadak pada satu sisi tubuh, baik itu di bagian wajah, tangan, atau kaki terasa berat atau baal. Kesemutan atau mati rasa yang tidak biasa. Gangguan bicara mendadak. Bicara menjadi pilu, sulit merangkai kata-kata. Penglihatan menjadi kabur atau double ganda. Terus terjadinya sakit kepala hebat tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Pusing berputar dan kehilangan keseimbangan. Penurunan konsentrasi atau kebingungan yang mendadak. Gejala-gejala ini bisa muncul ringan dan menghilang. Justru disitulah bahayanya. Banyak orang mengabaikannya. Padahal di dalam dunia medis ini berlaku prinsip time is brain. Setiap menit keterlambatan berarti jutaan sel otak mati. Penjelasan ilmiah tentang stroke. Sebagian besar stroke diawali oleh penyumbatan pembuluh darah akibat plak kolesterol. Adanya tekanan darah tinggi yang kronis, gangguan irama jantung, misalnya fibrilasi atrium, diabetes dan peradangan pembuluh darah. Dan ketika sirkulasi darah ke otak terganggu, tubuh ini sering memberikan gejala neurologi sementara sebagai alarm dini. Artinya stroke ini jarang benar-benar datang tanpa tanda-tanda. Lantas solusinya seperti apa? Yang pertama adalah perlu pendekatan medis. Kontrol tekanan darah, cek kolesterol dan gula darah secara rutin, pola makan rendah garam dan lemak, aktivitas fisik yang secara teratur, dan hindari stres yang kronis. Sementara pendekatan holistik dan regulasi stres. Stres kronis ini terbukti meningkatkan tekanan darah, memperburuk inflamasi, dan mempercepat kerusakan pembuluh darah. Disinilah pentingnya manajemen stres, relaksasi sistem saraf, keseimbangan emosional, aktivasi kesadaran diri, dan juga ketenangan batin. Karena di dalam tubuh yang rileks, ini ada pembuluh darah yang lebih stabil, dan ini sama dengan resiko stroke menurun. Jangan tunggu sampai separuh tubuh kita lumpuh.
Jangan tunggu sampai bicara tidak lagi jelas. Jangan tunggu sampai terlambat. Kenali tanda-tandanya. Lindungi diri dan keluarga mulai dari sini. Mulai hari ini, detik ini, bersama Niskalasia Indonesia. Mari belajar memahami sinyal tubuh, menjaga keseimbangan saraf, dan membangun kesadaran kesehatan sejak dini. Karena mencegah selalu lebih baik, lebih mudah daripada memulihkan. Jika Anda atau keluarga pernah mengalami gejala-gejala di atas, jangan abaikan. Segera lakukan pemeriksaan medis dan mulai langkah pencegahan sekarang juga. Sehat ini bukan kebetulan. Sehat adalah keputusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.